Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismail Viana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang saya tulis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Zulfi Aga selaku dosen pembimbing pertama saya dan kepada Mem Ina Sukaisi selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir saya berjudul Audit Harga Pokok Penjualan Proyek Domestik pada PT Rau oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan membahas latar belakang penulisan tugas akhir saya ini. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan, seperti yang kita ketahui, kebanyakan entitas pasti akan membuat laporan keuangan yang berguna menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Di dalam laporan keuangan terdapat banyak komponen seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Pada laporan laba rugi, di situ terdapat akun pendapatan dan akun beban. Salah satu beban yang kita ketahui yaitu beban harga pokok penjualan. Namun kebanyakan orang taunya beban harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang. Padahal ada harga pokok penjualan untuk perusahaan jasa, seperti contohnya yaitu harga pokok penjualan proyek domestik. Itu adalah harga pokok yang ada pada perusahaan jasa. Lalu selanjutnya, kenapa akun harga pokok penjualan proyek domestik ini wajib kita audit atau perlu kita audit? Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2004, PT Kimia Farma terbukti melakukan manipulasi untuk akun HPP-nya. Di situ terbukti bahwa PT Kimia Farma menampilkan atau memaparkan nilai HPP lebih rendah untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa akun HPP ini, mau bentuknya perusahaan dagang atau perusahaan jasa, rentan untuk dimanipulasi. Maka dari itu, audit diperlukan untuk membuktikan kebenaran dan kewajaran akun HPP ini, sehingga tidak menyesatkan para pengguna dalam mengambil keputusan laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan penulisan tugas akhir, yaitu untuk menjelaskan tahapan audit harga pokok penjualan proyek domestik pada PT Rau oleh KAP Kanaka sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yaitu ada 4 seperti yang kita ketahui: penerimaan perikatan audit, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian audit dan harga pokok jasa. Pengertian audit menurut Agus Sukrisno dalam bukunya yang berjudul Auditing pada tahun 2017 menyatakan bahwa audit suatu pemeriksaan yang kritis dan sistematis yang dilakukan oleh independen terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen, berpacu pada bukti-bukti pendukung dan pembukuannya untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya pengertian harga pokok jasa. Menurut Radit Umar tahun 2015, pada perusahaan jasa terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika proses pemberian jasa mengkonsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Apabila ketiga biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pemberi kerja, maka perhitungan harga pokok jasa akan meliputi ketiga biaya tersebut. Namun pada PT Rau ini tidak ada biaya bahan baku yang dikeluarkan, jadi hanya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan seperti biaya untuk handling. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan profil KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Saya sendiri telah melakukan magang di KAP tersebut selama 3 bulan atau kurang lebih 12 minggu. KAP Kanaka Puradireja Suhartono itu berdiri pada bulan Oktober tahun 2017 yang didirikan oleh salah satu partner KAP, Edi Sidarta dan Tanzil, yang memisahkan diri. KAP Kanaka Puradireja Suhartono sendiri merupakan member dari Nexia Internasional. Jasa yang diberikan oleh KAP Kanaka adalah jasa audit, review laporan keuangan, perpajakan, dan konsultasi manajemen, serta jasa non-insurance lainnya. Selanjutnya, alamatnya ada di 18 Office Park Tower A, lantai 20, Jalan TB Simatupang, nomor 18 Pasar Minggu. Lalu pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu proyek domestik. Jadi proyek domestik itu ada pada PT Rau dimulai pada tahun 2019. Proyek domestik ini itu PT Rau menyediakan jasa pengiriman barang untuk dari dalam dan untuk ke dalam negeri saja. Jadi hanya dalam negeri saja. Lalu harga pokok proyek domestik ini yang termasuk ke dalam harga pokok tersebut adalah hanya biaya pengiriman, biaya handling, dan handling charge. Kemudian disatukan menjadi harga pokok penjualan proyek domestik. Lalu apa saja nih tahapan-tahapan yang auditor KAP Kanaka lakukan untuk mengaudit HPP, proyek domestik, dan keseluruhan laporan keuangan PT Rau? Jadi tahapannya ada 4, seperti yang kita ketahui menurut SPAP. Yang pertama yaitu ada evaluasi perikatan audit, yang kedua ada perencanaan audit, yang ketiga ada pelaksanaan audit, dan yang keempat ada pelaporan. Kita akan membahas tahapan audit yang pertama, yaitu evaluasi perikatan audit. Pada tahapan ini, auditor yang akan mengaudit PT Rau dituntut menyerahkan surat independensi audit kepada PT Rau.
tes independensi tersendiri dilakukan oleh KAP Kanaka terhadap auditornya yang akan ditugaskan untuk mengaudit PT Rau. Independensi di sini yang dimaksud adalah bahwa auditor yang dikirim untuk mengaudit PT Rau tidak ada hubungan pribadi atau hubungan apapun terhadap PT Rau sehingga auditor dinyatakan independen. Selain itu, pada evaluasi perikatan audit, kedua belah pihak telah sepakat maka untuk isinya tidak ada revisi atau apapun. Seperti yang kita ketahui, PT Rau sudah menjadi klien KAP Kanaka selama 2 tahun terakhir dimulai dari tahun 2018. Untuk tahapan yang kedua yaitu perencanaan audit, di sini ada 7 tahapan atau 7 pelaksanaan, yaitu yang pertama menerima surat penugasan, yang kedua menetapkan lingkup audit, yang ketiga memahami bisnis dan industri klien, yang keempat membuat timetable, yang kelima mengirimkan permintaan data kepada klien, yang keenam adalah menetapkan tingkat materialitas, dan yang ketujuh melakukan prosedur analitik. Pelaksanaan yang pertama yaitu menerima surat penugasan. Surat penugasan dibuat sebelum auditor melakukan audit secara langsung di PT Rau. Surat penugasan ini biasanya menunjuk auditor yang independen dan kompeten. Tim yang ditugaskan terdiri dari partner, manajer, associate manager, dan auditor. Untuk penunjukan auditornya biasanya dilakukan oleh manajer dan associate manager. Setelah surat penugasan dibuat, maka tim yang ditunjuk diwajibkan untuk melakukan prosedur audit pada PT Rau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaan yang kedua yaitu menetapkan lingkup audit. Lingkup audit sendiri yang disepakati adalah General Audit atau secara keseluruhan laporan keuangan PT Rau per tanggal 31 Desember 2019. Di sini, auditor diwajibkan untuk menilai kewajaran dan kebenaran laporan tersebut. Pelaksanaan perencanaan yang ketiga adalah memahami bisnis dan industri klien. Di sini dapat kita ketahui bahwa PT Rau adalah perusahaan yang bergerak di bidang forwarding atau pengiriman. PT Rau menyediakan banyak jasa pengiriman untuk ekspor, impor, dan proyek domestik sendiri. PT Rau sendiri berdiri sejak tahun 1969. Sejak berdiri sampai sekarang beroperasi, sudah banyak perusahaan yang menjadi klien PT Rau untuk menggunakan jasa pengiriman yang PT Rau sediakan. Namun beberapa tahun terakhir, PT Rau mengalami kerugian. Pelaksanaan perencanaan yang keempat yaitu membuat timetable. Timetable sendiri dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan audit secara langsung pada PT Rau agar pelaksanaan audit dapat selesai secara tepat waktu seperti sesuai yang direncanakan. Pada PT Rau ini, audit dimulai pada tanggal 10 Februari 2020 dan untuk penyerahan report paling akhir yaitu pada tanggal 5 Maret 2020. Pelaksanaan perencanaan yang kelima yaitu mengirimkan surat permintaan data. Surat permintaan data dibuat oleh auditor dan dikirimkan kepada PT Rau untuk meminta data-data yang diperlukan. Auditor sendiri membuat surat permintaan data yaitu pada tanggal 7 Februari 2020 dan mengirimkannya kepada PT Rau. Lalu data-data yang kita minta dapat kita terima pada tanggal 10 Februari 2020. Data-data yang kita minta yaitu seperti laporan keuangan, general ledger atau buku besar, bukti transaksi, dan lain-lain. Pelaksanaan perencanaan yang keenam yaitu menetapkan tingkat materialitas. Perhitungan tingkat materialitas sendiri dari auditor Kanaka untuk PT Rau yaitu merupakan kebijakan auditor senior bersama manajer dan disetujui oleh partner KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Untuk pelaksanaan perencanaan yang terakhir yaitu melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis sendiri dilakukan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan akun secara signifikan. Pada PT Rau, prosedur analitis dilakukan membandingkan akun-akun tahun 2019 terhadap akun-akun 2018 untuk diketahui akun mana yang mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Setelah diketahui kenaikan atau penurunan yang signifikan, maka auditor akan mencari penyebabnya dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuat program auditnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan bahas tingkat materialitas secara detail. Tingkat materialitas disepakati dihitung dari annualized asset yaitu dengan total 66.496.257.028 rupiah dan didapat materialitas sebesar 2% yaitu 1.329.925.141 rupiah dengan performance materiality yaitu 75% atau setara dengan 997.443.855 rupiah dengan tolerable amount sebesar 0,5% dari tingkat materialitas atau setara dengan 6.649.625,7 rupiah. Dengan tingkat materialitas 2%, maka apabila ada salah saja yang ditemukan namun nilainya kurang dari tingkat materialitas yang ditentukan, maka tidak akan mempengaruhi opini auditor. Selanjutnya dengan materialitas performance 75%,
Maka apabila ada salah saji moneter yang angkanya kurang dari 75% seperti yang ditetapkan, maka tidak perlu dikumpulkan buktinya. Dan tolerable amount dengan sebesar 0,5% dari tingkat materialitas, maka apabila ditemukan salah saji moneter yang angkanya kurang dari tolerable amount tetapkan, maka tidak perlu dikoreksi oleh auditor. Tahap yang ketiga adalah pelaksanaan audit. Di sini ada 4 prosedur. Yang pertama yaitu melakukan sampling dan vouching, yang kedua yaitu melakukan test of detail balance, yang ketiga melakukan prosedur analitik terhadap akun HPP Project Domestic PT Rau, dan yang keempat yaitu menyiapkan lead schedule dan supporting schedule. Prosedur pertama yang dilakukan adalah melakukan sampling. Sampling itu kita lakukan dengan memilih transaksi-transaksi yang akan kita periksa. Di sini untuk prosedurnya, sampling yang kita lakukan yaitu sebesar 75% dari total akun HPP Project Domestic, yaitu sebesar 66.636.584.243,2 rupiah. Berikut contoh transaksi-transaksi sampling yang sudah kita ambil dari transaksi-transaksi terkait akun HPP Project Domestic. Beberapa transaksinya adalah nilai yang bernilai material atau lebih dari 1 miliar. Selanjutnya melakukan vouching. Vouching yang dilakukan terhadap akun HPP Project Domestic PT Rau itu dari hasil samplingan yang pertama kita lakukan. Dari situ kita lakukan vouching. Vouching di sini juga digunakan untuk menguji pengendalian internal PT Rau. Karena di vouching ini kita memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan, otorisasi, kebenaran tanggal transaksi, lalu kebenaran posting ke buku besar, dan cek rekening koran bank. Jadi dari bukti transaksi terkait proyek domestik yang kita terima, maka kita periksa satu-satu sesuai dengan ketentuan yang telah kita tetapkan pada vouching ini. Prosedur yang kedua adalah melakukan test of detail balance. Test of detail balance dilakukan bertujuan untuk menguji salah saji moneter. Di sini nanti ditemukan adanya selisih atau tidak pada akun HPP Project Domestic PT Rau yang PT Rau catat pada laporan keuangan atau general ledger-nya. Di situ dapat kita lihat beberapa transaksi-transaksi terkait akun HPP Project Domestic yang sudah kita rekap di salah satu Excel. Di situ ada jurnal pencatatan akun piutang yaitu saat proyek domestik keluar. Lalu ada jurnal pencatatan payable yaitu saat pembayaran biaya handling dan biaya pengiriman. Dan pencatatan utang saat kita membayar biaya pengiriman, biaya handling, dan handling charge. Setelah semua pencatatan atau semua transaksi terkait akun HPP Project Domestic pada satu PT yang menjadi klien kita lakukan, maka kita total. Di situ dapat kalian lihat ada amount in GL dan amount in IDR. Amount in GL ini adalah total pencatatan yang PT Rau catat di debit, dan amount in IDR adalah total pencatatan yang PT Rau catat di kredit. Di situ kita lihat semuanya sama atau balance, maka tidak ditemukan adanya selisih pada akun HPP Project Domestic. Amount in GL dan amount in IDR balance sebesar 3.054.511.588 rupiah. Prosedur yang ketiga adalah prosedur analitik proyek domestik terhadap PT Rau oleh KAP Kanaka. Prosedur ini dilakukan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan akun tersebut. Pada proyek domestik, akun tersebut mengalami kenaikan 100%. Kenapa? Karena pada tahun 2018, PT Rau belum mengadakan jasa untuk proyek domestik dan baru ada pada tahun 2019. Jadi kenaikan ini dianggap wajar. Karena disebabkan oleh akun tersebut baru muncul pada tahun 2019, jadi wajar mengalami kenaikan 100%. Prosedur yang terakhir yaitu menyiapkan lead schedule dan supporting schedule. Lead schedule ini sendiri dibuat untuk meringkas informasi yang dicatat pada supporting schedule. Seperti yang kalian lihat, pada lead schedule akun HPP Project Domestic yaitu dengan kode T, di situ diketahui bahwa pencatatan akhir nilai akun HPP Project Domestic pada PT Rau yaitu sebesar 88.848.778.991 rupiah. Menyiapkan supporting schedule. Pada PT Rau, prosedur-prosedur yang kita sudah lakukan seperti vouching, sampling, test of detail balance, dan prosedur analitik itu menjadi supporting schedule dan kita jadikan dalam satu Excel bersamaan dengan lead schedule tapi berbeda sheet. Seperti yang dapat kalian lihat di gambar di atas. Dengan kode T pertama itu lead schedule, dilanjutkan dengan sampling, lalu ada vouching, lalu ada test of detail balance, dan diakhiri dengan prosedur analitik. Tahap yang terakhir adalah pelaporan. Setelah auditor melakukan semua prosedur terhadap PT Rau dan memeriksa semua keseluruhan laporan keuangan dan lebih detailnya pada akun harga pokok penjualan proyek domestik, tidak ditemukan adanya kesalahan yang material. Maka tim audit dari KAP Kanaka Puradiredja Suhartono bersepakat untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selain membuat opini audit, tim audit juga membuat surat manajemen
yang berisi saran-saran dari auditor untuk PT Rau. Maka kesimpulannya adalah hakun harga pokok penjualan proyek domestik PT Rau itu terdiri dari biaya handling charge, dan biaya pengiriman. Perencanaan audit yang dilakukan yaitu ada 7 tahapan, yaitu ada penerimaan surat penugasan, memahami bisnis dan industri klien, menetapkan lingkup audit, menetapkan tingkat materialitas, melakukan prosedur analitis, dan mengirimkan permintaan data. Pelaksanaan audit ada 4 prosedur. Yang pertama melakukan sampling dan vouching, yang kedua melakukan test of detail balance, yang ketiga melakukan prosedur analitik, dan yang keempat menyiapkan lead schedule dan supporting schedule. Kemudian untuk pelaporannya di sini tim audit bersepakat untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian karena kita ketahui tidak ditemukan adanya kesalahan yang material. Selain memberikan opini auditor, tim audit juga membuat manajemen letter yang berisi saran-saran dari auditor KAPK Nakapura Direja Suhartono untuk PT Rau. Kemudian, tidak terasa penjelasan saya sudah sampai akhir slide. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.